Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang inventory management. Sebelum memasuki inventory management, kita perlu tahu dulu apa itu inventory. Jadi ini inventory didefinisikan sebagai barang yang disimpan atau stock item yang digunakan untuk memenuhi permintaan di masa depan. Ini adalah definisi dari inventory. Jadi inventory itu adalah semua barang yang disimpan atau dimiliki oleh perusahaan untuk memenuhi demand yang akan datang. Nah, tujuan dari inventory management itu ada dua ya. Tujuan utama dari inventory management, yaitu yang pertama adalah berapa banyak barang yang akan dipesan. Kemudian yang kedua, kapan barang itu akan dipesan. Jadi tujuannya dua ya, berapa banyak yang dipesan, yang pertama. Yang kedua adalah kapan barang itu dipesan. Nah, berikutnya ini adalah beberapa peran dari inventory di supply chain management. Peran yang pertama adalah di supply chain management itu ada istilah atau kejadian yang namanya bullwhip effect. Bullwhip effect itu adalah adanya distorsi informasi yang berasal dari end user atau dari downstream gitu ya. Nah, kemudian distorsi informasi itu nanti akan membesar ke arah upstream atau ke arah perusahaan dan supplier. Maksudnya kalau ada perubahan kecil di end user itu mengakibatkan perubahan yang besar, terutama ini berkaitan dengan demand dan stok. Nah, sehingga untuk mengatasi adanya bullwhip effect itu diperlukan adanya inventory, sehingga perubahan dari demand tadi baik naik ataupun turun itu bisa diatasi dengan adanya inventory. Kemudian yang kedua, kita juga ketahui bahwa demand itu bisa sifatnya seasonal atau musiman atau dia cyclical berulang gitu ya. Misalnya eh, pada saat sekarang misalnya nanti bulan depan ada apa namanya event yang namanya Lebaran. Nah, biasanya Lebaran itu demand-nya itu akan berulang bahwa setiap Lebaran itu permintaan akan misalnya untuk produk kue kering itu akan naik eh, dengan tajam. Nah, kita udah tahu demand-nya itu. Nah, tetapi biasanya perusahaan yang misalnya memproduksi kue kering, dia tidak akan memproduksi banyak-banyak atau sangat banyak ketika demand itu naik. Kenapa tidak memproduksi ketika demand itu naik tajam? Ya karena kapasitas produksinya terbatas. Nah, dengan adanya inventory itu, maka perusahaan bisa tetap memproduksi ketika demand-nya itu sedang turun. Misalnya sebelum puasa itu perusahaan sudah memproduksi kue kering, tapi produksi kue kering tentu saja tidak habis terjual, tapi dia disimpan. Nah, disimpannya di mana? Disimpan di inventory yang digunakan nanti untuk memenuhi kebutuhan ketika demand-nya tinggi menjelang Lebaran, begitu ya. Nah, jadi ini adalah kegunaan inventory yang kedua di supply chain management. Jadi dia bisa digunakan untuk perusahaan tetap memproduksi normal, kemudian produksi itu ketika tidak habis dia bisa disimpan di inventory untuk memenuhi demand yang ketika nanti melonjak tinggi gitu. Nah, kemudian peran dari inventory di supply chain management yang ketiga itu adalah inventory bisa membuat apa namanya perusahaan itu tidak tergantung dengan vendor. Karena kalau perusahaan tergantung dengan vendor itu akan merepotkan juga ya. Misalnya ketika perusahaan itu ingin memproduksi suatu barang, kemudian stok dari vendor untuk raw materialnya nggak tersedia, perusahaan bisa berhenti itu, tidak memproduksi. Nah, dengan adanya inventory, maka perusahaan bisa tetap berproduksi meskipun suplai dari vendor itu berkurang atau vendor tidak bisa mensuplai. Nah, ketika perusahaan itu sudah punya stok barang di inventory, maka perusahaan masih punya waktu untuk mencari vendor yang lain. Gitu. Kemudian yang keempat,
apa namanya dengan adanya inventory itu perusahaan bisa mengambil keuntungan ketika ada diskon harga. Biasanya kan vendor untuk momen-momen tertentu dia menyediakan apa namanya diskon ketika membeli dalam jumlah yang besar. Nah, itu bisa dimanfaatkan perusahaan untuk mengambil keuntungan dengan harga yang murah, kemudian itu disimpan untuk demand perusahaan di masa yang akan datang. Disimpannya adalah di inventory itu ya. Kemudian keuntungan yang terakhir atau peran dari inventory di supply chain management adalah untuk menyediakan ini ya independensi antara proses produksi sehingga proses produksi itu tidak berhenti. Contohnya misalnya begini, di perusahaan apa namanya garment gitu ya atau fashion gitu ya. Misalnya suatu saat mesin potong dia untuk memotong kain itu rusak. Nah, padahal apa namanya proses berikutnya setelah kain dipotong itu adalah kain akan dijahit. Nah, kalau misalnya mesin potong itu rusak, kemudian perusahaan itu tidak punya stok dari kain yang sudah dipotong, maka proses berikutnya untuk menjahit akan berhenti juga karena proses sebelumnya yaitu untuk memotong kain itu rusak. Nah, dengan adanya inventory itu bisa teratasi ya. Maksudnya teratasi adalah ketika apa namanya mesin potong kainnya itu rusak, untuk proses berikutnya untuk menjahit itu tetap bisa berlangsung karena sudah ada stok untuk kain yang sudah dipotong. Nah, itu adalah beberapa peran dari inventory di supply chain management. Nah, berikutnya kita bisa kaitkan juga inventory dengan quality management di supply chain. Jadi, customer itu biasanya mempersepsikan kualitas layanan itu adalah ketersediaan barang ketika mereka atau customer itu menginginkannya. Jadi kalau customer menginginkannya, kemudian barang itu tidak ada, maka customer merasa bahwa kualitas layanan dari perusahaan itu buruk. Nah, dengan adanya inventory, itu untuk menjaga bahwa ketika customer itu membutuhkan barang, itu barang itu selalu ada. Karena dia disimpan di inventory. Sehingga semakin apa namanya tinggi atau semakin banyak barang itu disimpan di inventory, itu akan memberikan jaminan layanan kualitas ke customer itu semakin tinggi. Tapi ini juga nanti berkebalikan ya, karena meskipun apa namanya layanannya tinggi, kalau disimpannya terlalu besar itu biayanya juga akan semakin membesar. Nah, itulah pesan apa namanya peran dari inventory management untuk mengatasi itu gitu ya. Jadi kualitas tetap terjaga tapi stok juga tidak terlalu banyak karena cost-nya biar tidak terlalu besar juga gitu. Nah, biasanya apa namanya persepsi kebanyakan orang yang namanya inventory itu adalah stok untuk produk-produk jadi atau produk-produk yang siap digunakan oleh apa namanya konsumen. Enggak hanya itu ya. Jadi inventory itu tidak hanya berkaitan dengan finishing product atau produk jadi yang siap dikonsumsi oleh konsumen, tapi ada beberapa tipe inventory yang lainnya. Yang pertama adalah ini ya, raw material itu adalah tipe inventory atau bahan baku. Kemudian yang kedua adalah part-part yang dibeli serta bahan habis pakai ya, misalnya kertas, tinta itu juga bagian dari apa namanya inventory. Kemudian yang ketiga, tipe inventory yang lain adalah work in process. Work in process itu adalah suatu produk yang belum selesai, dia sedang di dalam proses produksi itu sendiri. Contoh tadi ya misalnya untuk apa namanya industri fashion atau garment gitu ya. Nah, kain yang sedang proses dipotong kemudian dijahit itu adalah produk yang belum jadi. Nah, itu termasuk bagian dari inventory. Dia masuk kategori work in process. Kemudian yang keempat yang masuk tipe inventory yang lain adalah item atau barang yang sedang dikirimkan. Dia sedang on the way begitu ya, sedang ditransportasikan. Kemudian tipe yang lain adalah tools atau equipment yang digunakan oleh perusahaan. Misalnya perusahaan itu memiliki apa namanya mesin atau kendaraan.
atau tools untuk memperbaiki mesin kan gitu ya. Nah, itu termasuk tipe inventory juga. Nah, berikutnya kita bicarakan mengenai demand dulu ya. Jadi ada dua jenis dari demand atau dua bentuk demand. Yang pertama adalah demand dependent. Demand dependent ini adalah demand yang digunakan untuk menghasilkan final product. Contohnya misalnya perusahaan itu memiliki final produknya berupa mobil. Maka demand dependentnya adalah apa namanya ban. Jadi ya, contohnya adalah ban. Jadi di demand dependent itu bisa apa namanya diketahui dengan cara menghitung. Menghitungnya bagaimana? Ya demand dependent itu tergantung dari demand independent. Misalnya yang contoh ini tadi ya, misalnya mobil yang ini diproduksi itu adalah demand independent. Nanti kita jelaskan di sini ya. Misalnya demand independent untuk mobil adalah dia perlu 100 mobil gitu ya. Maka ban yang diperlukan itu adalah katakanlah satu mobil itu perlu 5 ban ya. Jadi 4 yang dipasang, satu sebagai cadangan. Maka demand apa namanya dependennya untuk ban itu adalah 5 kali 100, 500. Jadi demand dependent itu diperoleh dengan cara menghitung. Kemudian yang kedua ada demand independent. Nah, demand independent itu adalah demand yang digunakan oleh customer eksternal. Nah, ini diperoleh dengan cara di forecasting ya, demand independent itu ya. Ini di forecasting yang independent, yang dependent dengan dihitung. Nah, contoh misalnya adalah apa namanya demand yang digunakan oleh customer eksternal, misalnya mobil, kemudian peralatan, komputer, rumah, segala sesuatu yang apa namanya nanti digunakan oleh customer eksternal itu adalah demand independent. Oke, berikutnya kita bahas mengenai biaya inventory ya, atau inventory cost. Biaya inventory itu ada tiga jenis ya. Yang pertama adalah carrying cost. Carrying cost itu adalah biaya untuk menyimpan atau untuk menjaga barang-barang yang ada di inventory. Nah, carrying cost ini terdiri dari misalnya biaya untuk menyewa tempat atau biaya depresiasi, kemudian eh, biaya untuk asuransi, biaya kalau barang itu apa namanya expire, kedaluarsa, biaya bunga ya misalnya barang-barang itu kan disimpan di situ ya misalnya dia untuk membeli barang menggunakan uang pinjaman dari apa namanya kreditur maka berapa bunganya itu masuk ke carrying cost. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya ordering cost. Ordering cost itu adalah biaya untuk pengisian inventory. Jadi ini termasuk misalnya biaya pemesanan, biaya transportasi, biaya untuk handling, bongkar muat, dan lain-lain yang berkaitan dengan ini ya. Ketika memesan itu memerlukan biaya apa saja. Nah, kemudian yang terakhir adalah sorted cost. Sorted cost ini sifatnya bisa temporary atau bisa permanen kan gitu ya. Ketika apa namanya demand itu tidak terpenuhi kan gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada dua ya sorted cost itu ya. Yang pertama kalau demand itu untuk demand eksternal. Kalau untuk demand eksternal itu sebenarnya biaya atau cost-nya itu ini ya, yang hilang adalah opportunity cost-nya. Jadi perusahaan harusnya untung, dia menjadi tidak untung karena tidak berhasil menjual karena kehabisan stok. Nah, untuk apa namanya shorted cost untuk demand eksternal itu diperkirakan ya dalam bentuk persentase opportunity loss yang hilang. Tapi kalau untuk demand apa namanya internal itu bisa dihitung ya. Contohnya tadi misalnya eh, apa namanya ketika mesin potongnya itu rusak, kemudian proses berikutnya adalah untuk menjahit itu jadi berhenti. Jadi itu adalah termasuk ke shorted cost. Jadi berhentinya proses produksi berikutnya karena
nggak ada inventory atau nggak ada stok untuk melakukan proses berikutnya, nanti itu bisa dihitung itu berapa biaya untuk apa namanya sorted cost. Oke, ini yang terakhir untuk video yang di sini ya, yaitu yang namanya inventory control system. Jadi sistem untuk mengontrol inventory itu ada dua. Yang pertama adalah continuous system atau fixed order quantity. Jadi dari namanya di sini kelihatan ya bahwa untuk continuous system itu jumlah barang yang diorder itu adalah fix atau konstan, tetap gitu ya. Ketika inventory atau stok barang itu berkurang pada level yang sudah ditentukan. Contoh untuk continuous system itu adalah misalnya begini, level yang sudah ditentukan katakanlah 20. Artinya kalau stok barang itu tinggal 20, nurun-nurun gitu ya, sampai 20, maka perusahaan akan memesan barang dengan jumlah yang tetap. Misalnya ketika stoknya sampai 20, perusahaan akan memesan untuk barang tersebut sebanyak 80 gitu ya. Jadi itu berulang terus. Jadi ketika stoknya berkurang, kemudian sampai level 20, maka perusahaan akan pesan ke sebanyak 80 jumlah barang. Nah, nanti kan apa namanya bertambah lagi kan stoknya. Kemudian stoknya akan berkurang terus karena dipakai karena ada demand. Nah, berikutnya ketika sampai 20, perusahaan akan pesan lagi sebanyak 80. Begitu berulang-ulang. Itu namanya continuous system atau fixed order quantity. Nah, kemudian sistem inventory control yang kedua yang namanya periodic system atau disebut sebagai fixed time period. Nah, ini dari namanya sudah kelihatan bahwa setiap periode yang sudah ditentukan, maka perusahaan akan memesan sejumlah barang yang diperlukan. Nah, jumlahnya ini yang berubah-ubah, bervariabel kan gitu ya. Contoh misalnya begini, setiap 2 minggu sekali perusahaan itu akan memesan barang. Nah, maka setiap 2 minggu nanti akan dilihat itu stok barang sisa berapa. Misalnya stok barang setelah 2 minggu sisanya adalah 10. Kemudian di situ sudah ditentukan bahwa stok maksimum adalah 100 misalnya. Nah, ketika stok barang itu sisa 80 setiap 2 minggu tadi, maka perusahaan akan memesan 90 biar stoknya sampai 100. Nah, kemudian 2 minggu berikutnya lagi, nanti kan stok makin berkurang kan ya. Nah, setelah 2 minggu ternyata stok barang tinggal 30 begitu. Nah, maka perusahaan akan memesan apa namanya barangnya sebesar 70. Karena tadi biar 100, maka 70 ditambah dengan 30 biar 100 begitu. Jadi yang fix, yang tetap itu adalah periodenya, jumlah yang dipesan itu adalah berubah. Oke, saya kira sampai di sini dulu untuk apa namanya penjelasan inventory management. Nanti kita akan sambung di video berikutnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.